Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih. Bersua kembali kita pada hari ini lewat edisi Artos Selasa 23 November 2021. Kita bersua semata-mata karena kemurahan dan perkenan Allah. Karena itu mari siapkan hati kita, waktu kita untuk disapa oleh sabda Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah, yang kami puja dalam Yesus Halis. Hari ini kembali kami menghampiri kudusan-Mu serta mengangkat syukur pujian atas kemurahan-Mu. Tuhan perkenankan kami dimohonkan pada hari ini dan kami rindu disapa oleh sabda-Mu. Bersabdalah karena kami semua telah sedia mendengarkan sabda Allah. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, bacaan kita pada hari ini kita ambil dari Kitab Mazmur pada pasal yang ke-76. Mazmur 76 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mazmur 76 ayat pertama sampai 13. Allah hakim segala bangsa. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asap nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Cemerlang engkau yang lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang bertani telah dijara, mereka terlelap dalam tidurnya. Dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, tema kita hari ini Allah sebagai hakim. Kitab Mazmur berbicara masalah doa-doa pujian, sukacita, nyanyi dan nyanyian jiwa yang ditujukan kepada Allah. Beberapa Mazmur menyatakan penantian akan datangnya Mesias. Mazmur lain menunjukkan bahwa dia berdoa untuk musuh-musuhnya dan bahkan pemerintahannya akan kekal selama-lamanya. Perikop bacaan kita hari ini berbicara Allah sebagai hakim. Hakim yang adil tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Dia tidak akan membela orang yang kaya supaya dapat imbalan kalau memang orang kaya itu salah. Dia pun tidak boleh memihak kepada orang yang miskin kalau memang tindakannya salah, misalnya mencuri dan merampok. Hakim yang adil berpihak pada kebenaran yang sudah dirumuskan dalam hukum yang berlaku. Allah adalah hakim yang adil, tak pernah berpihak kepada yang tidak benar, karena Dialah sumber kebenaran itu sendiri. Dalam Alkitab, kebenaran Allah dinyatakan lewat hukum Taurat bagi umatnya Israel. Bagi umat Tuhan perjanjian baru, hukum kasih yang merupakan intisari hukum Taurat merupakan perwujudan kebenaran Allah yang bersifat universal. Paulus menyebut hati nurani sebagai juga tempat kebenaran Allah dinyatakan bagi mereka yang tidak memiliki hukum Taurat tertulis. Bandingkan Roma pasal 2 ayat 14 dan 15. Allah melihat ke kedalaman hati manusia. Dia tidak bisa ditipu dengan penampilan baik padahal dalamnya busuk.
Dia tidak bisa dibayar untuk membelokkan kebenaran karena semua yang ada di dunia ini miliknya. Bagaimana mungkin membayar dia dengan apa yang memang miliknya? Dia adalah kebenaran sejati. Kalau dia membengkokkan kebenaran, berarti menyangkal dirinya sendiri. Hakim manusia kadang tidak berdaya dengan otoritas dari tempat lain yang memaksanya untuk bertindak bertentangan dengan kebenaran. Selain dibeli dengan uang, bisa juga dipaksa dengan ancaman keluarganya. Juga lewat teror semacam surat sakti dari pihak yang jabatannya lebih tinggi. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, Allah adalah hakim yang adil yang tidak dikendalikan oleh apapun dari luar. Dia mandiri dan tidak terbeli. Dia tidak bisa ditekan ataupun diancam. Dia adalah pemilik alam semesta. Langit dan bumi menjadi saksi keadilannya. Pengadilannya atas bangsa-bangsa pasti benar dan vonisnya pasti adil. Siapa yang menjaga hidupnya benar, takut akan Tuhan, serta menegakkan keadilan dan kebenaran di lingkup yang ia pimpin, tidak usah takut terhadap keadilan Allah. Ia akan teruji keluar bagai emas murni. Sudah kita mempercayakan hidup ini kepadanya untuk dituntun dan dibimbing. Pertanyaan bagi kita, sudahkah? Kiranya Roh Kudus menuntun dan membimbing kita, serta kita berkati oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Ya Tuhan kami, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami sapa Bapa dalam Yesus Muhalis. Kami mengucap syukur atas izin-Mu, atas cinta kasih-Mu, atas perkenanmu, sehingga kami dilayakkan membaca, mendengarkan, merenungkan akan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memaknai kebenaran itu sendiri, sehingga dalam hidup kami ini yang Engkau anugerahkan kepada kami dapat menghadirkan kebenaran itu sendiri. Yang mana yang benar, yang mana yang tak benar. Kendati pun banyak tantangan, banyak tekanan, tapi kami percaya bahwa oleh Roh Kudus memampukan kami mengatakan benar itu benar dan salah itu salah. Kendati pun pula demikian, dalam ketakmampuan dan dalam keterbatasan kami, kadang kami lalai dan tak mampu menyatakan kebenaran itu. Karena itu kami datang kepadamu, Tuhan, izinkan kami, perkenankan kami, dan layakkan kami untuk dipulihkan dan dampingi kami dengan hikmat untuk berani mengatakan kebenaran itu benar. Di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan persekutuan, di tengah kehidupan masyarakat, bahkan di tengah kehidupan bangsa ini. Sehingga namamu sajalah yang dipuja dan disembah. Khususnya pula dalam tahun kalender gereja, akhir tahun kalender gereja Kristus Raja. Kekuatan, kekuasaannya Allah miliki, kiranya pun pula memberikan semangat bagi kami atas izin Roh Kudus kami dimampukan menghadirkan kedaulatan Allah di kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dengarkanlah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos edisi Selasa tanggal 23 November 2021. Allah sebagai hakim. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap ingat protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu dan lain. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita. Amin.